Ya, Mari Bu. kita mari kita mulai nggih. Oke. Nggih, Sebentar, Bu, saya juga mau ngerekam dulu ya, Bu. nggih, Siapin. monggo silakan nggih. Berarti nanti saya dulu 15 menit terus setelah itu Bu Rizka sebagai coach juga 15 menit seperti itu nggih. Jadi jadinya Bu Puji dulu. Nggih, boleh nggih. Oh, nggih. Nggih, ya seperti itu saja berarti nggih. Kasusnya sama Ibu. seperti yang kemarin nggih, Bu Rizka. Siap. Nggih, sudah bisa dimulai? Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bu Rizka? Ibu, terdengar Oke, jelas. alhamdulillah. Halo, Bu Rizka. Ibu. Kabarnya gimana, Bu Rizka? Alhamdulillah sehat di siang ini yang mendung, yang Alhamdulillah tadi sehat juga nggih. sempat hujan. Nggih, Oke, Bu. nggih. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya hari ini apa saja, Bu Rizka? Seperti biasa, Bu. Ke sekolah dari pagi, rutinitasnya seperti itu. Kemudian sekarang ikut di Rukol ini sama Bu Puji ya. Nggih. Tadi ngajar berapa jam tadi? Dari pagi sampai jam? Tadi full, Bu, dari pagi sampai jam hampir setengah satu. Oh, nggih. Bu Rizka kalau boleh tahu ngajar kelas berapa nggih? Di kelas 5, Bu. Oh, berarti guru kelas nggih. G. Berarti full dari pagi sampai siang dari jam 7 sampai setengah satu full Bu Rizka sendiri yang mengajar di kelas tersebut. Nggih. G. Gimana cuaca di sana, Bu? Di Kertanegara, di Adiarsa? Oh, bukan Adiarsa nggih. Karangasem, Bu. Oh iya, Karangasem, mohon maaf nggih. Gimana cuaca di sana? Ya, cuacanya tadi pagi cerah, Nggih. alhamdulillah. Tapi menjelang siang ini mendung, malah tadi sempat Eh, hujan. hujan nggih. Gitu. Nggih, semoga Bu Rizka sehat selalu nggih. Ya, amin. Jadi eh, baik Bu Rizka, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan Bu Rizka. Kali ini saya sebagai coach dan Bu Rizka sebagai coachee. Sudah siap nggih Bu Rizka? Siap, Bu. Insya Allah siap. Tujuan coaching kali ini adalah untuk menggali permasalahan atau kendala yang dialami oleh Bu Rizka selama pembelajaran, serta kita berharap Bu Rizka bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dialami. Bisa dipahami ya Bu? Bu. Siap. Oke, sebelum kita mulai barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu Bu Rizka? Ini sudah mulai apa belum, Bu? Sudah mulai, nggih. Sudah mulai kita rekam. Ya, kita langsung, Bu. Langsung aja nggih. Berarti barangkali ada yang mau Oke. ditanyakan, belum ada nggih. Belum. Nggih, baik. Apa kalau seperti itu kita mulai saja. Saya dengar Bu Rizka ingin menceritakan sesuatu, nggih. Monggo silakan. Bu. Itu siswa saya itu kan dalam pembelajaran, dalam KBM itu kadang ada anak yang bosan. Saya sudah mencoba, misalkan ada praktek gitu. Ketika praktek, anak yang senang dengan praktek itu pasti diaktif, terlibat aktif ya, mengikuti. Kemudian anak yang berani juga berani. Tapi untuk sisi lain, anak yang pendiam, anak yang biasa saja itu mereka tetap diam saja di kelompoknya, kurang aktif. Kemudian kalau saya gunakan itu dengan menggunakan video itu anak yang suka praktek kebalikannya ya Bu. Tadi kan dengan praktek. Nah, sekarang dengan video. Untuk dengan video itu anak yang biasa aktif itu malah cenderung kurang berkembang itu. Nah, jadi permasalahannya itu untuk pembelajaran mungkin anak-anak itu masih ada yang pasif begitu Bu. Jadi permasalahan utama dalam pembelajarannya adalah ketika Bu Rizka mengajar dengan teknik menyetel video atau dengan teknik praktik tadi masih ada anak yang istilahnya itu masih pasif nih, keaktifannya istilahnya masih kurang betul nih.
Nggih, Bu. Oh, nggih, baiklah kalau begitu nanti percakapan insya Allah akan coba kita terapkan untuk menggali permasalahan dari yang Ibu sampaikan tadi, dan semoga nanti dari percakapan yang kita lakukan bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Bu Rizka selama ini ya. Terus kemudian kita nanti ada waktu sekitar 15 menit. Kemudian tadi Bu Rizka juga sudah menceritakan permasalahan yang Bu Rizka alami selama pembelajaran. Nah, berikutnya adalah yang ingin Bu Rizka dapatkan dari percakapan kita ini apa nih? Ini solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentunya, Bu. Oh, jadi harapannya Bu Rizka adalah dari coaching kita kali ini nanti semoga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rizka hadapi ya. Ya, semoga nanti Nggih, Bu. solusinya bisa terpecahkan dengan cara dari Bu Rizka sendiri menggali solusi terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan percakapan coaching yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, kemudian tadi Bu Rizka sudah menyampaikan permasalahan utamanya adalah kurang aktifnya siswa di dalam pembelajaran. Betul nggih? Nggih, Bu. Nggih, kalau boleh tahu selama ini model pembelajaran yang Bu Rizka gunakan apa nggih? Itu Bu, ketika pembelajaran mungkin saya kurang bervariasi karena pada mata pelajaran tertentu saya hanya gunakan satu metode, misalkan kayak tadi kalau praktek dengan praktek saja atau dengan melihat video saja seperti itu Bu. Itu yang saya hadapi. Jadi misalkan ada anak yang ketika saya menggunakan metode praktek gitu ya Bu. Nah itu anak yang tidak aktif, anak yang lebih suka membaca buku atau mendengarkan itu kurang mengena itu dengan praktek. Tapi untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik itu yang biasa aktif, itu sih pasti mereka sangat senang kalau ada materi yang kita ajarkan dengan cara praktek. Begitu juga sebaliknya Bu, kalau semisal metodenya saya menggunakan audio menggunakan video gitu. Jadi anak-anak mendengarkan video dan untuk merangkum atau gimana itu bagi mereka anak-anak yang aktif yang biasa sukanya praktek itu ketika mendengarkan saja itu tidak bisa kayak gitu Bu. Itu masalahnya seperti itu Bu. Jadi sebetulnya Bu Rizka juga sudah mencoba menggunakan beberapa teknik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya tadi Bu Rizka juga sudah menyampaikan terkadang pembelajarannya disampaikan melalui video pembelajaran seperti itu nggih. Berarti kan kalau dengan video pembelajaran itu kan Bu Rizka sebetulnya sudah berusaha mengakomodir siswa dengan kebutuhan belajar secara audio dan visual begitu nggih Bu Rizka. Oke, tapi itu dilakukannya itu tidak dalam satu waktu, misalkan yang satu praktek, yang satu video itu tidak, misalkan jam tadi siang itu, jam keempat misalkan itu saya hanya menggunakan video saja kayak gitu. Selama ini seperti itu Bu. Berarti pembelajaran berdiferensiasinya bukan dalam waktu yang sama berarti ya. Artinya di jam tertentu kalau misalkan pas Bu Rizka menggunakan video berarti hanya menggunakan video saja begitu ya. Terus kemudian kalau yang siswa suka menulis tadi di waktu tertentu Bu Rizka hanya menggunakan metode secara visual seperti itu terus di waktu tertentu juga siswa yang dengan model belajar kinestetik tadi terakomodasi yang suka bergerak tadi terakomodasi ketika Bu Rizka menyelenggarakan pembelajaran secara praktik begitu Oke Bu. Hanya saja metodenya bukan dalam satu waktu yang sama Nah kemudian kalau tadi kita sudah mengetahui metode pembelajarannya Bu Rizka, kita juga sudah mengetahui model pembelajarannya Bu Rizka. Sekarang biasanya Bu Rizka media pembelajaran yang biasa digunakan apa saja? Itu kalau praktek ya pasti pakai alat peraga, Ibu. Pakai misalkan mau mengajar tentang magnet, otomatis kami memakai magnet secara langsung, kemudian memakai paku,
terus ada juga binder klip itu, kemudian ada daun, ranting, itu yang tidak bisa ditarik oleh magnet, seperti itu medianya. Lalu ketika pembelajaran menggunakan video, saya menggunakan itu Bu, menggunakan LCD Bu, tuh sama halonya nggih. Nggih. Kayak gitu. Nggih, nggih. Berarti media pembelajarannya disesuaikan dengan materi belajar yang sedang disampaikan pada saat itu atau pada hari itu begitu. Nggih. Nggih, nggih Bu. Berarti bisa kita simpulkan ada beberapa metode dan juga beberapa media dan juga beberapa model pembelajaran yang sebetulnya sudah berusaha Bu Rizka terapkan untuk pembelajaran sehari-hari terhadap anak-anak. Hanya saja model, metode dan juga medianya masih belum terintegrasi atau belum menyatu dalam satu jenis pembelajaran begitu. Permasalahannya. Seperti itu Bu. Sehingga Ya. mereka merasa pembelajaran yang belum bervariasi tadi membuat siswa masih banyak yang pasif atau masih banyak yang belum aktif seperti itu. Nah, berikutnya kalau tadi Bu Rizka kepengen mengembangkan atau istilahnya itu meningkatkan keaktifan siswa melalui model pembelajaran yang lebih bervariasi, nah kira-kira sekolahnya Bu Rizka atau kelasnya Bu Rizka sekarang dari angka 1 sampai 10 masih berada di level berapa? Level ke-7 Bu. Level ke-7 ya, berarti bisa dikatakan sebetulnya sudah di atas rata-rata tapi belum begitu maksimal begitu. Ya. Nah, dari level 7 itu tadi dengan nanti Bu Rizka berusaha melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, level berapa perubahan yang ingin dicapai? Dari angka 1 perubahannya ya intinya tadi dari 7 ya inginnya naik jadi 10 atau minimal sekali 9 seperti itu. Bagus sekali. Jadi harapannya Bu Rizka adalah setelah ini nanti Bu Rizka bisa lebih mengembangkan atau menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga bisa ada peningkatan perubahan dari yang sebelumnya menurut Bu Rizka itu masih level 7 jadi level 9 atau 10 seperti itu. Nah, berikutnya langkah-langkah yang akan Bu Rizka lakukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan. Maksudnya yang akan saya coba terapkan setelah keinginan levelnya naik gitu ya. Pertama mungkin karena selama ini saya kan pembelajarannya hanya di waktu tertentu hanya menggunakan satu media atau satu metode. Untuk kedepannya saya akan mencoba menerapkan dalam satu mata pelajaran misalkan itu dengan cara pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam satu materi itu ada anak yang belajar secara visual, ada juga dengan kinestetik, dan juga ada yang dengan audio kayak gitu. Itu dalam satu waktu itu akan diterapkan seperti itu Bu. Jadi untuk mengurangi kayak semisal tadi ada yang praktek itu semangat tapi ternyata yang daya belajarnya hanya mendengarkan saja itu kan kurang semangat. Jadi biar semuanya semangat jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka itu Bu. Berarti langkah-langkah yang akan dilakukan tadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara terintegrasi hingga dalam satu waktu di satu mata pelajaran atau satu bahan belajar yang sama seperti itu kurang lebihnya Bu, insya Allah seperti itu. Bagus sekali dari apa yang sudah Bu Rizka rencanakan. Terus kemudian dari langkah-langkah itu tadi kira-kira siapa saja yang akan terlibat? Dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya pertama saya minta izin dulu kepada kepala sekolah karena nantinya kan untuk pembelajaran yang menggunakan audio ataupun visual kan saya rencananya akan menggunakan baik proyektor ataupun
Lombok gitu ya, saya harus minta izin tentunya kepada kepala sekolah. Itu saya pertama yang dilibatkan adalah satu kepala sekolah, yang kedua adalah tentunya rekan sejawat, terutama yang ahli di bidang IT gitu, untuk memberikan masukan juga untuk saya agar lebih baik lagi. Lalu otomatis siswa yang dilibatkan dalam pembelajaran dan juga minta izin kepada orang tua, Bu, karena terkadang nanti saya akan menggunakan teknologinya kan beragam, jadi hanya iya, saya akan menggunakan HP kan tentunya harus minta izin dulu dari orang tua dan juga harus menjaga HP-nya juga agar tidak disalahgunakan oleh anak gitu nanti. Ya, terima kasih Bu Rizka. Jadi tadi Bu Rizka juga sudah berusaha menggali kira-kira solusi apa saja yang bisa dilaksanakan terhadap langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Rizka lakukan di masa mendatang. Nah, kira-kira waktunya akan Bu Rizka laksanakan mulai kapan? Ya, Allah akan dimulai minggu depan ya Bu. Oke, berarti kemungkinan minggu depan atau istilahnya tuh secepatnya, berarti Ya, terima kasih Bu Rizka. Dari percakapan kita ini tadi, kira-kira apa yang bisa diambil atau hikmah atau suatu pembelajaran apa yang bisa Bu Rizka ambil dari apa yang sudah kita bincang-bincang pada siang hari ini? Yang bisa saya ambil, yang tadinya awalnya saya bingung, ini bagaimana sih mengatasi anak-anak yang kok ya ada yang diem ketika pembelajaran, padahal sudah menggunakan alat peraga, sudah menggunakan media. Ternyata dari hasil bincang-bincang kali ini saya menemukan solusi. Saya akan menggunakan pembelajaran integrasi berdiferensiasi dalam satu mata pelajaran seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Rizka. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Dan mohon maaf apabila selama bincang-bincang diskusi kita pada siang hari ini barangkali saya sebagai coach ada salah kurang dan semoga apa yang Bu Rizka rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik ke depannya dan anak-anak bisa lebih aktif. Pembelajarannya juga bisa lebih bervariasi di dalam dalam rangka membuat perubahan praktik baik di masa selanjutnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Bu Rizka, berarti ini rekamannya saya akhiri dulu. Setelah ini saya mulai rekaman baru lagi buat Bu Rizka. Siap. Atau mau disatukan? Tadi Pak Is Ndika 2 kali ya? 2 kali rekam apa ya? Dulu, Nggih. Bismillah, sebentar Bu Rizka